Salam sejahtera kepada Bapak Ibu, dosen dan guru penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mita Tresia, nomor peserta PPG 2016-9951-6683. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Fisika Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Adapun materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai fluida statis, submateri tekanan hidrostatis, yang akan saya sampaikan pada kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Dusun Selatan. Berikut adalah praktik pembelajaran yang saya laksanakan hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar kalian hari ini? Dari suaranya Ibu dengar kalian semangat dan sehat semua ya? Ya baik, saya bersyukur sekali ya karena melihat kalian wajahnya sepertinya senyum-senyum semua ini walaupun bibirnya nggak kelihatan tapi matanya tersenyum. Ibu cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Adam, bentar ya. Apa keterangannya? Alpa ya? Adam, Alpa, siapa lagi? Lia, kenapa? Izinnya kemana? Siapa lagi? Maylin sakit tadi sudah menghubungi ibu ya. Berarti total kalian yang hadir ada 3, 7, 11, 14, 17 orang ya. Silakan yang bertugas memimpin doa. Ibu persilakan. Henok, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Henok ya. Semoga dengan kita berdoa pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Baik. Sebelumnya, Ibu mau bertanya. Ingat gak dengan materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang massa jenis dan tekanan. Siapa yang masih ingat apa itu massa jenis? Ya, Andini silakan Andini. Apa itu massa jenis, Andini? Ya, silakan. Gunakan mikrofonnya. Massa jenis adalah perbandingan antara massa dan volume suatu benda atau zat cair. Ibu tambahkan ya, ada mau mengoreksi mungkin. Apakah hanya zat cair? Tidak ya, tetapi seluruh zat, baik benda padat, cair maupun gas, yang namanya massa jenis adalah massa dibandingkan dengan volumenya atau perbandingan antara massa dengan volumenya. Kalau begitu siapa yang masih ingat apa itu tekanan? Ya baik, Joynadi, apa itu tekanan Joynadi? Tekanan adalah gaya dibagi luas penampang. Iya, terima kasih. Yang lain masih ingat tentang tekanan? Tekanan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Bagus. Kalau kalian masih ingat tentang materi yang minggu lalu, berarti kita tinggal lanjutkan aja. Sekarang kalian perhatikan di depan, Ibu punya sebuah botol minuman yang berisi air, botolnya masih baru, dan Ibu juga punya sebuah jarum. Ibu mau bertanya dengan kalian, menurut pendapat kalian, apabila Ibu tusukkan jarum ini ke botol air mineral ini, kira-kira apa yang terjadi? Bocor, yakin? Ada yang bilang gak yakin. Terus kalau tidak yakin, menurut kamu akan seperti apa? Tidak terjadi perubahan apa-apa ya, Bay? Ayo kita buktikan saja ya. Apa yang terjadi? Tidak ada air yang keluar ya. Ternyata tidak bocor ya. Coba Ibu buka tutupnya. Apa yang terjadi? Bocor. Ibu tutup lagi ya. Nah, dia berhenti lagi mengalir. Apa kira-kira penyebab peristiwa ini bisa terjadi? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa menurut pendapat kalian? Ada pertanyaan mengenai hal ini? Ibu persilakan dulu bertanya. Kalau tidak ada pendapat, silakan kalian bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan Mesiani.
kenapa saat Ibu membuka botolnya tadi, airnya malah keluar dan saat Ibu menutup botolnya, airnya tidak mengalir keluar? Terima kasih. Terima kasih ya. Mungkin semuanya mempertanyakan hal yang sama ya? Betul kan? Kenapa botol yang sudah Ibu tusuk jarum ini tadi airnya tidak keluar? Tetapi ketika dibuka tutup botolnya baru airnya keluar ya. Nah, mungkin kalian punya pendapat, silakan. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Ya baik. Hari ini materi yang akan kita pelajari itu ada kaitannya dengan peristiwa ini. Sehingga apabila nanti kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik, Ibu harapkan kalian dapat menemukan jawabannya ya atas peristiwa ini. Mengapa sih sebenarnya bisa terjadi demikian? Untuk itu kita akan mempelajari hari ini materi tentang fluida statis ya. Fluida statis, tekanan hidrostatis. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kita akan melakukan percobaan tentang tekanan hidrostatis. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, Ibu berharap nanti kalian dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis sesuai dengan konsep tekanan yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Kemudian setelah itu kalian juga Ibu harapkan dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya nanti dengan konsep tekanan hidrostatis ya. Baik. Nah, sebagai pendahuluan ya, kita harus tahu dulu apa itu fluida. Walaupun sudah disinggung pada minggu lalu, apa itu fluida? Menurut kalian, ingat fluida itu apa? Betul sekali. Zat yang dapat mengalir. Berarti yang termasuk ke dalam fluida adalah zat, cair, dan gas. Betul sekali ya. Lalu fluida itu ada dua keadaan. Siapa yang tahu keadaan yang pertama? Yang? Ya, fluida statis dan fluida dinamis. Nah, kalau fluida statis yang keadaannya apa? Dia tidak bergerak atau diam. Lalu yang dinamis yang? Betul sekali, masih ingat ya. Nah, kebetulan hari ini yang kita pelajari adalah fluida statis ya. Nah, sudah disinggung juga tadi massa jenis, betul kata Andini bahwa massa jenis adalah massa dibandingkan dengan volumenya atau massa dibagi volume. Nah, betul juga yang sudah dijawab oleh Joy Nadi bahwa tekanan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Ini jangan dilupakan ya. Nah, sekarang bagaimana dengan tekanan hidrostatis? Ya. Untuk menguji pemahaman kalian mengenai tekanan hidrostatis, untuk menguji pengetahuan awal kalian, silakan kalian cek grup WhatsApp kita. Ibu akan kirimkan link Google Form di sana untuk kalian mengerjakan soal pretest ya. Ibu akan kirimkan. Silakan cek. Sudah masuk ya? Ibu berikan kalian waktu ya 3 menit sajalah untuk mengerjakan ini. Kalau bisa kurang dari itu. Nanti kita cek dapat berapakah kalian nilainya. 5 orang lagi. Ada yang dapat 80 paling tinggi, ada juga yang 0 ya. Gak apa-apa ya. Ada juga yang 40, yang paling banyak 40, 60, ada 82 orang, baik. Terima kasih. Tidak apa-apa ya, walaupun nilainya masih rendah-rendah. Makanya hari ini kita akan belajar bersama-sama, supaya nanti Ibu harapkan di akhir nanti di post testnya atau di soal evaluasinya nilai kalian bisa meningkat ya. Tadi Ibu sudah bagikan materi untuk kalian. Silakan kalian baca-baca dulu literasi dan buku-buku paket yang kalian miliki boleh kalian baca ya.
Ibu beri waktu kalian 2 menit untuk membaca ya. Silakan baca-baca dulu. Ibu rasa cukup untuk membacanya ya. Perhatikan lagi ke depan, Ibu punya gambar. 2 gambar ini ya. Gambar ini ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini, materinya ya. Dan Ibu kita bahas satu persatu dulu. Nah, gambar apa ini? Orang berenang ya, anak-anak mandi. Kita di sini kan ada Sungai Barito ya. Apa yang kalian rasakan ketika kalian menyelam di dalam air? Dingin. Ya, bisa jadi ya dingin, memang betul. Tadi saya dengar Marta menjawab telinganya berdenging ya. Ada yang pernah merasakan yang seperti Marta rasakan ketika menyelam telinganya berdenging? Kadang juga tidak ya. Kapan telinga kalian terasa berdenging? Iya, kalau terlalu dalam menyelamnya ya. Sekarang apa pertanyaan kalian mengenai hal ini? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Jessica. Kenapa ketika kita menyelam terlalu dalam, telinga terasa berdenging dan sakit? Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Jessica. Semoga pertanyaan ini mewakili kalian semua ya. Kenapa kalau kita menyelam semakin dalam itu telinga sakit dan berdenging? Ada yang tahu nggak dulu? Ibu lemparkan ke kalian. Menurut pendapat kalian sendiri kenapa? Joy, menurut Joy kenapa? Karena tekanan. Baik. Yang lain? Karena apa? Ya, kita tampung dulu ya jawaban dari Joy Nadi. Kita bahas gambar berikutnya. Ini gambar apa? Iya, dari mana kalian tahu ini gambar bendungan? Apakah di tempat kita ada bendungan enggak? Ada ya? Di mana? Di Tabak ya, Ibu belum pernah ke sana dan Ibu bahkan baru tahu di tempat kita ada bendungan ya, Ibu kurang jalan-jalan ternyata. Nah, apakah bendungan di Tabak sebesar ini? Tidak, kecil aja ya, tapi strukturnya kalau Ibu rasa kurang lebih sama ya. Kalau kalian lihat di sini, ini dinding bendungan, bagaimana bentuknya? Miring, karena semakin tebal kan ya di bawahnya. Ada pertanyaan mengenai hal ini? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya baik, silakan Novela. Ya, Bu, saya mau bertanya. Ya. Kenapa pada gambar tersebut bendungannya dibuat semakin ke bawah, semakin miring dan tebal? Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk mengetahui jawabannya, nah sekarang kita akan melakukan percobaan di LKPD 1. Sebelumnya ini apakah sudah di kelompoknya masing-masing? Ya, tadi malam Ibu sudah membagikan kelompok di grup WhatsApp ya. Sekarang kalian sudah di kelompok masing-masing, Ibu akan bagikan LKPD. LKPD-nya ini 1 orang, Ibu bagikan 1 LKPD, mengerjakannya secara kelompok, tetapi nanti masing-masing Ibu harap mengumpulkan ya. Karena ini akan Ibu nilai juga sebagai penilaian proses kalian ya. Untuk mengetahui jawabannya, nah sekarang kita akan melakukan percobaan di LKPD 1. Sebelumnya ini apakah sudah di kelompoknya masing-masing? Ya, tadi malam Ibu sudah membagikan kelompok di grup WhatsApp ya. Sekarang kalian sudah di kelompok masing-masing, Ibu akan bagikan LKPD. LKPD-nya ini 1 orang, Ibu bagikan 1 LKPD, mengerjakannya secara kelompok, tetapi nanti masing-masing Ibu harap mengumpulkan ya. Karena ini akan Ibu nilai juga sebagai penilaian proses kalian ya. Ibu konfirmasi dulu ya. Kelompok 1 yang di mana? Posisinya kelompok 1? Ya, di depan. Berarti yang belakang kelompok 2 ya. Kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Betul seperti itu ya? Baik. Silakan kalian cek LKPD-nya sebelum kita melakukan percobaan ini. Sebelum kalian lakukan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan, topik, tujuan, alat bahan, serta prosedur percobaannya dan cara mengisi tabelnya nanti ya. Silakan kalian perhatikan ke depan. Jadi tujuan topik dari percobaan kita hari ini adalah tekanan hidrostatis sesuai dengan materi kita hari ini. Dan tujuannya ada 3.
Yang pertama untuk mengidentifikasi adanya tekanan hidrostatis. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh kedalaman terhadap besarnya tekanan hidrostatis. Dan yang ketiga menganalisis pengaruh jenis zat terhadap tekanan hidrostatis. Ya, bisa dibaca di sana. Sekarang alat dan bahannya. Nah, sampai sini ada yang ditanya? Nah, tidak. Sudah jelas? Baik. Kalau demikian, silakan masing-masing kelompok untuk mengambil alat-alatnya. Untuk kelompok 1 dan 2, kalian mendapatkan air, zat cairnya ya. Silakan untuk mengambil ke depan. Hati-hati, mungkin 2 orang ya, karena 1 orang takutnya ini nggak bisa. Kalian sudah bisa mulai melakukan percobaan, mengambil data ya. Ingat, tulis menggunakan pensil saja dulu, kalau ragu-ragu ya. Tulis pakai pensil dulu. Waktu untuk mengambil data, saya rasa 10 menit cukup ya. Iya, kalau sudah selesai mengambil data, silahkan kalian hitung selisih ketinggian antara selang A dan selang B. Nah, apabila sudah dihitung, cari rata-ratanya berapa, seperti cara yang sudah dijelaskan tadi di depan. Kemudian Ibu mempersilahkan kalian juga untuk menjawab soal analisis, mengerjakan analisis di LKPD itu sampai menarik kesimpulan. Nanti kita akan bersama-sama presentasikan hasil percobaan kelompok kalian. Kalian yang membacakannya, nanti Ibu yang menuliskannya ke dalam tabel hasil pengamatan ini ya. Nanti yang dibaca cukup perbedaan ketinggian rata-ratanya saja ya, langsung di situ saja. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil percobaan kalian? Ya, siap ya. Kelompok 1 bersiap-siap untuk membacakan perbedaan ketinggian rata-ratanya ya. Untuk air ya. Untuk perbedaan ketinggian rata-ratanya 4,34 cm. Untuk yang 4 cm ya? Iya, untuk 4,34 cm gitu? Iya. Untuk 8 cm-nya 8,60 cm. 8,60 cm. 8,60 ya? Iya. Untuk yang 12 cm? Untuk 12 cm 11,96 cm. 11,96 cm. Baik, terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Kelompok 2, silakan dibacakan.
sekarang kita akan simpulkan, Ibu mau mendengar kesimpulan kalian dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Ya, silakan untuk kesimpulan yang pertama siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, silakan. Bagaimana kesimpulannya? Berdasarkan percobaan dari kelompok kami, Ya. untuk kesimpulan yang pertama, kami mengidentifikasikan adanya tekanan hidrostatis yang menyebabkan terjadi perbedaan ketinggian zat cair pada selang U ketika corong dicelupkan ke dalam zat cair dalam wadah. Iya. Ada yang sependapat dengan kelompok 3 atau ada yang berbeda pendapat? Ya, sama ya. Begitu corong dicelupkan ada perbedaan ketinggian. Nah, hal itu menandakan adanya tekanan hidrostatis, betul sekali. Nah, kesimpulan berikutnya siapa yang mau menjawab? Oh ya, sudah, ya. Silakan. Tepuk tangan buat semua kelompok atas kerjasama kalian ya. Betul sekali ya. Tadi kata kelompok 5, semakin besar massa jenis suatu zat cair, semakin besar pula tekanan hidrostatisnya, yang artinya itu berbanding apa? Lurus, betul sekali. Berarti semuanya setuju ya. Nah, kalau begitu kalian sudah tadi melakukan percobaan, sudah kalian menghitung selisih perbedaan ketinggian. Nah, sudah dipresentasikan juga hingga menarik kesimpulan. Berarti yang berikutnya adalah Ibu akan menjelaskan atau memberikan informasi kepada kalian mengenai tekanan hidrostatis. Sekaligus mengkonfirmasi hasil pretest kalian tadi ya. Kenapa kok jawaban saya salah? Terus yang benar apa? Nah, di sini kalian akan mengetahui yang benar seperti apa ya. Hingga diharapkan nanti hasil post-test atau evaluasi kalian nanti nilainya bagus. Sebelum Ibu menjelaskan, kita refreshing dulu ya. Fokuskan dulu untuk yang satu ini ya. Kita santai, relax dulu. Siap? Yang bisa menjawab, semua boleh menjawab. Gambar yang pertama. Nah, apa maksudnya? Ya, silakan Jessica karena dia angkat tangan. Bagaimana Jessica jawabannya? Tuang air. Iya, tuang air. Dari mana? Ini berarti gambar orang tua tambah Tambah air. air, tuang air. Marta juga menjawab benar ya, tuang air juga kata Marta. Tapi Jessica tadi mengangkat tangan. Jadi kalau mau jawab angkat tangan ya. Betul jawabannya ya nih, tuang air. Gambar berikutnya siap? Yang mau menjawab angkat tangan. Iya, silakan pikirkan. Baik, sudah cukup ya? Bisa kira-kira fokus mendengarkan penjelasan Ibu? Bisa, baik. Sekarang siapkan buku catatannya. Apabila ada hal-hal yang ingin dicatat, bisa kalian catat. Nanti materi ini pun akan Ibu bagikan ke grup WhatsApp dan Google Classroom kita ya. Jadi kalian bisa belajar lagi di rumah. Ya. Kita hari ini membahas tentang tekanan hidrostatis ya. Nah, sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung tadi ya tentang massa jenis dan juga tentang tekanan pada zat padat. Tadi sudah Ibu cek juga ternyata kalian masih ingat ya tentang apa itu massa jenis, apa itu tekanan. Nah, bagaimana dengan zat cair? Di depan ini adalah gambar sebuah wadah. Wadah ini diisi dengan zat cair. Zat cairnya ini dalam wadah yang tertutup ya. Bisa kelihatan ya tutupnya di sini? Nah, luas dari permukaan atau penampang wadah ini otomatis itu menjadi luas air juga ya, luas penampang air juga ya, karena air kan mengikuti wadahnya ya, itu sifatnya. Waktu SMP sudah belajar itu. Nah, diberi dengan simbol A, jadi luas penampang wadah ini atau zat cair ini diberi simbol A ya. Kemudian zat cair ini tentu saja sama dengan zat-zat yang lain, dia memiliki gaya berat ya. Yang ini, apa ini? Massa dikalikan dengan ya percepatan gravitasi, betul. Kemudian di titik
ada suatu titik di dasar tabung, di dasar wadah yang mengalami tekanan. Ibu beri simbol P di situ ya. Kemudian dari dasar, dari titik ini menuju ke permukaan zat cair diberi dengan simbol H, artinya adalah kedalaman, betul sekali. Bagaimana, berapa besar tekanan yang dialami suatu titik di dalam zat cair di dasar tabung ini? Nah, berdasarkan konsep tekanan, ingat ya, tekanan ada tadi, gaya dibagi dengan betul luas penampang yang masih kalian ingat tadi. Nah, apabila kalian perhatikan F di sini, gaya yang diberikan adalah berasal dari apa? Gaya berat dari zat cair itu sendiri ya. Kita jabarkan F-nya menjadi massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan lagi massa ini dengan massa jenis, tadi sudah ingat ya. Ingat, berarti massa adalah massa jenis dikalikan dengan volume dari wadah ini atau volume zat cair ini tadi. Jadi kita jabarkan M menjadi rho dikalikan dengan V. G-nya tetap atau percepatan gravitasi tetap dan luas penampang pun tetap di situ A. Nah, volume ini kan volume milik zat cair. Karena zat cair ini menempati wadah yang berbentuk tabung, ingat, bangun ruang. Volume itu adalah apa? Luas alas ini ya dikalikan dengan ketinggian ini ya, atau dalam hal ini adalah kedalaman, jarak dari dasar menuju ke permukaan. Sehingga volume ini dijabarkan lagi menjadi nih. Ya. A dikali H. Ibu mohon maaf ini. Belum Ibu tambahkan rho-nya di sini. Ibu perbaiki dulu ya. Nah, ini ya sudah Ibu perbaiki. Mohon maaf ya. Tadi ketinggalan rho-nya. Jadi ini ya. Volume tadi dijabarkan menjadi luas penampang dikalikan dengan kedalaman. Rho-nya tetap ya. G-nya tetap dan luas penampang yang di bagian penyebutnya ini juga tetap. Yang dijabarkan hanya volume tadi ya. Nah, karena di bagian pembilang dan penyebutnya sama-sama ada luas, maka bisa dibagi ya. Dibagi sehingga hasilnya, dibagi A hasilnya 1 ya. Kalau 1 berarti tidak perlu ditulis. Hingga yang tersisa adalah rho, G, dengan H saja. Nah, dari sinilah didapatkan persamaan dari tekanan hidrostatis seperti ini ya. Asal muasalnya ya, jadi kalian harus tahu dari mana sih rumus atau persamaan P sama dengan rho GH ini, ternyata dapatnya dari konsep tekanan pada zat padat itu tadi ya. Nah, sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah ini apa? Rho itu apa? Iya, massa jenis zat cair, G betul, percepatan gravitasi, dan H adalah, berarti ada berapa faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? 3 tadi yang sudah kalian sebutkan ya, massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Adapun hubungannya semuanya berbanding apa ini? Lurus ya, makanya tadi hasil percobaan kalian juga sudah sesuai. Kedalamannya semakin besar, tekanannya juga semakin besar. Begitu juga dengan massa jenisnya, semakin besar massa jenisnya, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Ibu juga akan mengkonfirmasi mengenai gambar yang di depan tadi, gambar yang anak bermain air dengan gambar waduk tadi ya. Sekarang tahu nggak jadinya kenapa semakin dalam kita menyelam air itu jadi telinga kita berdenging atau sakit? Sudah tahu mengapa? Kenapa? Karena adanya tekanan hidrostatis, betul. Karena dia menyelam semakin dalam, maka dia mengalami tekanan hidrostatis yang semakin besar juga. Telinganya berdenging atau sakit itu akibat dari tekanan hidrostatis yang diterima. Nah, untuk masalah waduk tadi, ada yang tahu tadi kenapa? Sudah terjawab? Untuk apa setelah belajar ini? Iya, silakan pakai mic. Untuk apa? Betul. Betul jawabannya.
untuk menahan tekanan Ya. air. Iya, betul. Karena tekanan hidrostatis itu semakin ke bawah semakin besar, sehingga dibutuhkan penahan yang lebih kuat dan tebal juga. Nah, masih ingat tidak dengan apa yang Ibu lakukan di depan tadi? Ada botol, lalu Ibu tusuk tadi, ingat nggak? Ingat ya? Pertanyaan Mesiani kalau tidak salah ya? Kata Mesiani, kenapa kalau botolnya tadi ditusuk tidak keluar air? Tapi begitu tutupnya dibuka, baru airnya keluar. Sudah nggak kalian mikir jawabannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kenapa? Nah, karena sampai di sini penjelasan Ibu, ya. Apakah kalian punya pertanyaan? Ibu persilakan. Saya ingin bertanya, Bu, Ya, silakan. kenapa tekanan hidrostatis di dasar laut itu semakin besar, tapi mengapa ada hewan yang sanggup untuk hidup di dasar laut, sedangkan manusia tidak sanggup untuk menyelam di dasar laut? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih pertanyaan Karmelitas. Nah, semua makhluk, tidak cuma ikan, kalau dia masuk ke dalam zat cair, masuk ke dalam sebuah air, dalam air, dia akan mengalami dua tekanan. Ya. Yang pertama adalah tekanan internal, yang kedua adalah tekanan eksternal. Tekanan internal itu tekanan yang di dalam tubuh kita. Sedangkan tekanan eksternal adalah tekanan yang ada di luar tubuh kita. Ya, entah kita makhluk hidup atau benda mati, ya sama. Nah, apabila tekanan eksternal itu lebih besar daripada tekanan internal, maka sebuah benda atau makhluk itu tidak akan mampu berada pada kedalaman tersebut, ya. Tetapi apabila tekanan internalnya itu minimal sama dengan atau lebih dari tekanan eksternalnya, maka dia akan mampu berada pada kedalaman tersebut. Sekarang kita simpulkan dulu pembelajaran kita secara keseluruhan. Nah, tadi kita sudah belajar, sudah mendapatkan informasi mengenai tekanan hidrostatis. Siapa yang masih ingat berapa faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dan sebutkan apa itu? Siapa masih ingat? Ya, 3 yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Apa saja? Semuanya boleh menjawab. Massa jenis, apa lagi? Percepatan gravitasi, betul. Apa lagi? Iya, kedalaman, betul ya. Kedalaman suatu titik di dalam zat cair, sudah ingat ya. Dan yang kedua, apa contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai penerapan konsep tekanan hidrostatis ini yang bisa kita analisis? Apa saja tadi yang pertama? Iya, yang menyelam semakin dalam dan telinga sakit tadi ya. Yang kedua apa lagi? Iya, bendungan tadi. Jadi itu salah satu atau beberapa contoh dari penerapan tekanan hidrostatis yang bisa dianalisis ya. Nah, sampai sini kesimpulannya berarti kalian sudah paham ya? Silakan perangkat smartphone yang kalian bawa akses Google Classroom kita. Di sana sudah Ibu upload soal evaluasi untuk kalian kerjakan ya. Ada? Download aja soalnya di sana. Nanti jawaban kalian ini difoto, diupload lagi ke tempat yang sama di Google Classroom itu ya. Supaya Ibu mudah menilainya, langsung Ibu nilai di situ nanti. Silakan.
Waktu untuk mengerjakan soal evaluasi sudah selesai. Apakah kalian sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Ibu tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Setelah ini jawabannya silakan yang sudah jawabannya difoto dan diupload ke Google Classroom tadi ya. Ibu tunggu. Soal evaluasi kalian sudah masuk ya? Sudah Ibu terima? Silakan, bagi yang belum masih Ibu tunggu. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Silakan yang bertugas untuk memimpin doa hari ini, Bu persilakan. Gloria. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, menambah ilmu baru buat kalian. Jangan lupa untuk tetap mencuci tangan, menjaga jarak, maskernya jangan dibuka-buka ya. Ibu mengucapkan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat siang, terima kasih.